Bapak sekalian, terkait dengan penerimaan CPNS, ini kan yang sekarang yang dijalankan hanya di Mahkamah Agung. Di Kejaksaan Agung, BIN, dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kalau jaksa tidak mungkin honorer, jaksa harus ASN, jaksa. PNS. Tidak boleh P3K. Yang lain boleh P3K, tapi jaksa nggak bisa P3K. Kemudian begitu juga hakim. Hakim tidak bisa P3K. Hakim harus PNS. Maka ini jadi prioritas. Karena kekurangan hakim begitu besar dan tidak bisa diganti oleh P3K. Begitu juga di BIN. Intelijen tidak boleh P3K. Terus untuk DPR, Pak Sekjen, nanti kami minta inten komunikasi dengan Bu Rini. Saya tanya pernah nggak komunikasi, ternyata belum. Nah, belum komunikasi. Nah, perlu inten kira-kira. Jadi gini, tapi nanti dengan kekhususan tadi akan gaji. Kenapa ini kemarin tidak segera tereksekusi? Karena ada arahan dari Wapres sebagai pembina KPRBN bahwa Tukin hanya bisa naik kalau penyederhanaan birokrasinya jalan. Tapi tadi pimpinan minta DPR dikecualikan. Mudah-mudahan tidak ada lembaga lain semua minta dikecualikan. Termasuk kemarin Menko Polhukam Pak Mahfud minta dikecualikan, kami tidak sampaikan langsung karena nanti akan jadi presiden bagi tempat lain. Nah, izin sementara DPR ini ada Sekjen DPR dari total 203 jabatan struktural eselon 3 dan 4 yang diusulkan untuk disederhanakan hanya 8 jabatan eselon 4 atau 4% dari total jabatan yang dapat disederhanakan. Nah, oleh karena itu maka kemarin teman-teman masih melihat ini nanti harus nyampaikan ke tim KPRBN Wapres. Jadi kami harus sampaikan Pak bahwa DPR perlu mendapat pengecualian. Karena beberapa kami mendapatkan teguran karena penyederhanaan birokrasi ini harus jalan. Tetapi jika ini sesuatu yang sangat urgent karena pelayannya agak berbeda, nanti kami akan minta izin khusus di DPR. Kami sampaikan. Nanti harapan kami komunikasi Pak ya dengan Bu Sekjen. Bapak sekalian, terkait dengan penerimaan CPNS, ini kan yang sekarang yang dijalankan hanya di Mahkamah Agung. Di Kejaksaan Agung, BIN, dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kalau jaksa tidak mungkin honorer, jaksa harus ASN, jaksa. PNS. Tidak boleh P3K. Yang lain boleh P3K, tapi jaksa nggak bisa P3K. Kemudian begitu juga hakim. Hakim tidak bisa P3K. Hakim harus PNS. Maka ini jadi prioritas. Karena kekurangan hakim begitu besar dan tidak bisa diganti oleh P3K. Begitu juga di BIN. Intelijen tidak boleh P3K. Ketua, izin Ketua, Pak. Izin. Pak, itu hakim itu bukannya ada hakim ad hoc ya? Itu statusnya apa? Ini berbeda lagi. Ini hakim yang untuk hakim di daerah-daerah. Untuk pengadilan dan lain-lain. Ya. Pengadilan umum? Iya, pengadilan umum. Jadi ini perlu ada di beberapa daerah pengadilan kekurangan hakim. Sehingga ini dan tidak mungkin direkrut dari P3K, kira-kira gitu. Nah, terkait dengan ASN yang ada di Kementerian di DPR, nanti kami akan kaji dan kami akan diskusikan. Begitu juga terkait dengan IPDN, terima kasih masukannya, nanti akan kami kaji kembali dan akan kami jawab secara tertulis. Ibu dan saya hormati, terkait juga dengan data ASN yang tidak valid, jadi kita sudah meminta SPTJM kepada semua PPK dan audit data PKN dan BPKP. Jadi ini kita minta kepada BPKP untuk mengaudit data ini. Memang Pak, saya ini sering sampaikan, saya ini kalau pemain bola masuk di babak kedua menit ke-13. Nah, urusannya banyak. Tidak mungkin semua kami beresin, maka kami punya 7 skala prioritas yang harus kami beresin. Sekaligus kami jawab Pak Wahyu yang tadi pencitraan. Jadi 3 bulan pertama Pak Wahyu kami beresin adalah sistem kepegawaian. Pak Wahyu, data kepegawaian kita ini anomali kemarin. Alhamdulillah dengan kerja keras bersama BKN dan tim, sekarang udah 98,2% Pak Wahyu kita beresin tentang data kepegawaian. Yang kedua Pak sekalian, ASN kita selama ini ngurus pindah mutasi, kenaikan pangkat, kemudian ngurus pensiun, itu rumit Pak Wahyu. Rumit setengah mati. Nah, kita pangkas dari 14 proses bisnis, sekarang udah kita pangkas tinggal 3. Alhamdulillah sekarang mudah Pak Wahyu. Kalau Bapak temukan mungkin kami bisa langsung sampaikan ke kami. Inilah arahan dari pimpinan yang pertama agar customer internal ini kita beresin dulu. Yang kedua Pak Wahyu, urusan JF Pak Wahyu. Kita keliling kemana-mana, JF ini rumit. Ada orang guru ngajar, setelah ngajar pusing ngisi angka kredit.
Loh bagaimana mungkin guru ngajar kok disibukkan ngurus angka kredit. Nah ini kita beresin di 3 bulan pertama Pak Wahyu. Alhamdulillah dengan tim Kemenpan dan BKN dan Diknas ini bisa beresin ini Pak Wahyu. Maka sekarang inilah 7 prioritas kami Pak Wahyu, yang kami sebagaimana arahan pimpinan Dewan juga yang kami beresin. Termasuk tadi menyelesaikan soal, coba ditayangkan pemangkasan proses bisnis kepegawaian. Ketua, yang ini juga sudah selesai. Izin Pak Menteri, Ketua izin Ketua, silakan. Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Menteri. Cuman yang saya bingung itu sekarang, ini seringkali overlap dengan BKN. Kayak data pegawai Pak. Seharusnya kalau data pegawai itu bagus, itu sudah dikerjakan oleh BKN. Ya, apa karena BKN itu PLT terus panjangan itu kan? Nah saya sebenarnya usul Ketua, kita harus segera membentuk panja terkait hal ini antara BKN dan Menpan RB ini. Ini saling lempar terus. Formasi dibilang Menpan, begitu dari Menpan dilampir ke BKN. Begitu kita tes, kita tanya BKN, dia bilang ke Menpan. Begitu dari Menpan lempar lagi ke BKN. Sampai saya pernah bilang sama itu ketua BKN itu, Bapak ini kayak kantor pos aja, saya bilang. Nah, kita tuh sekarang saya lebih nggak paham lagi sebenarnya antara tugas tupoksi BKN dan Menpan RB. Sebenarnya ini kan kayak overlap. Kalau kita dulu mau bilang mau membubarkan komisi KASN tuh jauh di antara ini. Yang overlap itu sekarang adalah BKN dan Menpan RB. Itu saja Ketua. Makasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi BKN itu di bawah koordinasi Kemenpan RB. Jadi sebenarnya tidak ada tumpang tindih, cuman kita minta pendataannya kemarin diberesin. Alhamdulillah anggota dewan yang terhormat ini sudah 98,2% sehingga data ini selesai. Yang berikutnya terkait dengan